Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Om Andro di Ngobrol Digital Marketing Live Podcast pada episode kali ini. Buat kamu yang pertama kali mampir ke channel ini, perkenalkan saya Om Andro, dan ini adalah Ngobrol Digital Marketing Live yang setiap hari akan diadakan seperti kita ngobrol-ngobrol di radio. Jadi kalau kamu ingin bertanya-tanya tentang digital marketing, kerja remote, inbound marketing, dan dunia content creator lainnya, kamu bisa langsung bertanya di chat ataupun di komentar, atau kalau mau lebih intens bisa bertanya di grup Discord yang sudah saya sediakan. Di episode kali ini kita akan membahas tentang email marketing, masih lanjutan seperti kemarin, yaitu email copywriting series. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang SOP opera sequence, kemudian kita sudah mencoba membuat email untuk hari pertama ya, kemudian ini adalah hari keduanya. Jadi buat kamu yang belum nonton, nanti bisa dicek video-video sebelumnya. Ini adalah materi yang kemarin. Jadi di hari pertama kita sudah bikin email tentang set the stage. Nah, hari ini kita akan membahas tentang email hari kedua, yaitu tentang high drama, backstory, dan wall. Jadi kemarin kita sudah mempersiapkan audiens kita untuk bersiap-siap menghadapi cerita apa yang ada di panggung, makanya disebut dengan set the stage. Jadi di hari kedua kita akan memperkenalkan tokoh di belakang panggung tersebut. Jadi kemarin kita sudah bikin panggungnya, ceritanya, kurang lebihnya. Nah, di hari kedua kita akan berkenalan dengan tokoh yang ada di dalam email. Jadi konsepnya seperti ini, menggunakan SOP ini atau SOS, SOP opera sequence ini, kita akan membangun kedekatan antara kita dengan audiens. Jadi yang dimaksud dengan tokoh di sini berarti kitanya ya. Kita menyiapkan sebuah cerita biar sebenarnya kita tuh dalam tanda kutip self promotion atau menceritakan tentang diri kita sendiri kepada audiens kita, tetapi dengan cara ala Hollywood ya. Soap opera sequence itu kan konsepnya kita ngambil dari seperti TV series. Jadi ada ceritanya, cerita ngalir pelan-pelan. Nah, supaya ketika orang kenalan dengan kita lewat email, itu mereka mau mengikutinya hari per hari. Jadi kemarin kita sudah bikin set the stage-nya. Nah, hari ini kita mau menyelami cerita tentang tokohnya. Jadi cerita itu disebut backstory, tapi dalam konsep soap opera sequence ini backstory itu akan dimulai dengan high drama. Nah, kenapa high drama? Karena orang itu suka drama. Jadi kalau ada dramanya di depan, itu mereka cenderung akan, wah ini ada apa? Contoh high drama itu yang paling sering saya bahas itu seperti film-film Hollywood. Contohnya film Kill Bill. Itu ketika baru 1 menit opening scene-nya, itu ceritanya si Bill ya, jagoannya sedang dikubur dan dia berusaha untuk keluar dari kubur. Jadi dia ninju sebuah, kita nggak tahu dari awal, tiba-tiba ada orang ninju papan seperti itu. Ternyata papan itu adalah peti mati yang sudah dikubur dan si Bill keluar dari kuburan. Nah, itu dramanya seperti itu. Coba bayangin teman-teman kalau nonton film, sering ya ketika baru awal film atau awal film seri, itu tiba-tiba ada yang sesuatu yang bikin kita wah seru nih kayak gitu, baru kemudian ada flashbacknya. Nah, konsep dari high drama atau di hari kedua itu high drama konsep seperti itu. Nah, untuk membuatnya kita bisa mulai, ada plotnya ya. Plotnya adalah kita mulai dari low point dulu. Jadi kita mulai dari titik terendahnya. Semua orang punya titik terendah. Kita akan mulai dari situ. Kemudian ceritanya apa itu titik terendah yang sedang Anda hadapi saat ini, atau
di cerita email itu apa hal yang membuat Anda, wah ini gue lagi posisinya lagi jatuh banget. Nah, posisi yang jatuh banget itu apa? Kemudian how you get there, kenapa kok bisa sampai seperti itu? Nah, ini kalau teman-teman pernah baca copywriting dari beberapa orang, biasanya di awal-awal itu dia cerita ketipu hutang atau eh, gagal bisnis, macam-macam ya, macam-macam. Intinya adalah ketika berkenalan kita langsung kenalkan orang dengan poin kita di titik kita paling bawah. Baru kemudian kita akan lanjut bahwa just like them. Ini adalah teknik persuasi. Kita ceritakan bagaimana prosesnya kita sampai ke titik paling bawah tersebut. Kemudian kita berusaha untuk mengajak audiens nyamain rasa nih. Ya, pernah nggak rasanya sama seperti itu? Pernah nggak kamu berada di titik yang sama? Nah, kayak gitu. Baru kemudian figure it out. Nah, ini tahap berikutnya adalah setelah kita jatuh sampai pada titik terendah tersebut, kita kemudian, nah, saya dapat nih caranya, saya dapat nih solusinya, kayak gitu. Jadi ketika diceritain itu seru ya, abis jatuh kemudian wah akhirnya saya dapat caranya. Nah, caranya detailnya seperti apa akan dijelaskan di next email di hari ketiga nih. Hari ketiga ada tanda lampu, epiphany, dan one thing. Nah, itu detailnya besok diceritain. Nah, baru kemudian ada kita bangun pertanyaan lagi. Kalau kemarin di hari pertama kita juga bertanya untuk membangun kedekatan. Nah, ini pertanyaannya yang lebih personal lagi. Kita bangun pertanyaan lagi. Jadi konsepnya dibikin ceritanya ini ya, dibikin biar apa ya? Ya nggak perlu lebay juga, tapi memang rulesnya atau setupnya itu seperti ini. Kita mulai dari high drama, dari kedua backstory itu berarti cerita kita sampai ketemu the wall ini sampai ketemu masalah kita apa. Nah, saya akan tunjukin email yang sudah saya bikin. Jadi ini agak lama ya, kenapa hari ini baru muncul live-nya jam segini, karena kemarin saya sempat bikin versi satunya dan itu agak fail. Jadi saya tulis ulang ceritanya biar lebih enak dibaca kayak gitu. Nah, ini high dramanya ya. High dramanya saya itu yang pertama adalah what is it? Jadi kejadian sekitar kurang lebih sebulan lalu. Ya, tiba-tiba langsung ditunjukin apa ya, tabrakannya, berantemnya kayak gitu ya. Ini saya bacain aja. Habis itu cuma bisa ngomong doang, giliran prakteknya ambiar. Tiba-tiba istri saya motong cerita saya. Di saat yang bersamaan saya nginjak rem mendadak karena ada motor dari arah depan yang sekonyong-konyong lewat tanpa permisi. Saya tercekat antara terkejut karena nyaris tabrakan dan kaget karena celutukan spontan yang membuat hati nyeri, seakan ada tangan yang tiba-tiba menyengkram kuat-kuat. Ini deskriptif ya, jadi saya juga lagi belajar. Semakin Anda detail menceritakannya, bisa mendeskripsikannya kepada audiens, bisa membuat mereka juga merasakan hal yang sama. Nah, itu goalnya sebenarnya itu. How you get there? Gimana saya sampai ke sini? Kok tiba-tiba ada langsung abis itu gimana bisa ngomong doang? Nah, itu ceritanya gimana? Saya termenung. Tadi saya bercerita ngalor ngidul tentang ide dan rencana yang mungkin bisa dilakukan untuk bertahan hidup apabila terjadi resesi. Karena hari itu jadwal saya nganter istri belanja ke supplier toko untuk toko ATK yang dikelolanya. Biasanya, selama di perjalanan, kami memang ngobrol macam-macam untuk menghilangkan bosan, karena jarak dari kota kurang lebih 1 jam. Entah bagaimana awalnya, obrolan tersebut berlanjut ke kekhawatiran tentang resesi yang disebabkan oleh pandemi yang tak kunjung usai. Omset toko berkurang karena anak sekolah liburan, pegawai kantor pun tidak tentu masuknya kapan. Saya yang sedang mencoba menghibur dan memberi solusi, menyarankan agar karyawan yang kurang kerjaan diberi tugas untuk membuat konten, entah di Instagram, YouTube, atau TikTok, sebagai upaya untuk melakukan promosi sekaligus memberi hiburan di kala sepi. Tidak disangka, saran saya malah jadi bumerang bagi diri saya sendiri. Si tuan banyak rencana pandai bicara, tapi tidak bisa eksekusinya. Nah, ini
kondisi saya ya. Jadi ceritanya begitu. Yap, saya akan langsung switch ke Just Like Them. Jadi nyamain frekuensi dulu dengan audiens. Yap, saya memang mempunyai banyak ide dan rencana, tapi seringnya saya gagal menyelesaikan apa yang sudah direncanakan. Mungkin kamu sudah pernah berada di posisi yang sama, masih muda, punya ide besar untuk merubah dunia, tapi kenyataan berkata sebaliknya. Tapi, bukankah orang berhasil itu adalah orang yang tidak pernah berhenti mengejar cita-citanya? Dan saya tidak mau jadi orang yang gampang menyerah, terutama setelah berkali-kali gagal sampai bisa mengenali kegagalan bahkan sebelum dia menemukan bayangannya. Nah, itu ceritanya tuh. Mulai seru ya. Figure it out, artinya tadi kan masalah tiba-tiba. Kemudian saya ceritain kenapa sebelumnya sampai ke sana, kemudian saya menemukan solusi. Nah, bagaimana cara cerita menemukan solusinya? Sambil melanjutkan perjalanan, saya lebih banyak diam. Ucapan bisa ngomong doang tadi benar-benar menghujam dalam hati, tidak mau pergi. Saya berpikir, apabila memang satu-satunya kelebihan yang saya miliki adalah cuma bisa ngomong tapi tidak bisa eksekusi, adakah pekerjaan yang bisa menghasilkan uang buat saya di luar sana? Adakah orang yang dibayar hanya karena bicara tanpa perlu melakukan apa yang dikatakannya? Apakah saya harus jadi motivator? Apa iya saya harus jadi politisi? Atau mungkinkah saya harus jadi presiden? Hati saya tergelak memikirkan pertanyaan terakhir. Selain karena hal itu tidak mungkin, tentu saja tidak elok kalau mengatakan jadi presiden hanya perlu pintar bicara tanpa tindakan nyata. Betul kan? Ini saya sedikit masukin. Tiba-tiba sepintas ide berlalu sambil memantik secara harapan. Bagaimana kalau saya jadi penyiar radio saja? Setiap hari saya bisa ngomong, bikin konten, dan mungkin apabila dilakukan secara konsisten, saya bisa dapat penghasilan dari pekerjaan seperti ini. Bukankah jadi penyiar radio itu tidak perlu bertanggung jawab untuk mempraktekkan semua yang dibicarakannya? Misalnya, dia ngobrolin ide bisnis cupang hias yang saat ini lagi marak di kalangan bapak-bapak. Kan penyiar radio tidak harus beternak cupang untuk membuktikan ucapannya. Kalau begitu, saya juga bisa dong jadi penyiar radio online, atau biar lebih keren, penyiar podcast. Nah, sebenarnya saya sudah punya channel YouTube untuk program ngobrol digital marketing yang sudah lama tidak diurus dengan layak. Alamak, makin senang hati saya memberikan ide yang barusan lewat tadi. Ditambah lagi saya sebenarnya sedang sangat ingin jadi konten kreator. Nah, ini saya mulai masuk ke arah explain in the next email ya. Karena rupa bisnis dan jenis pekerjaan yang ada di era setelah pandemi itu berbeda, COVID-19 merubah segalanya. Salah satu yang layak dipertimbangkan adalah menjadi konten kreator yang memproduksi produk digital dan menghasilkan uang dari karya
tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya sudah melakukan riset akan hal itu dan saya akan kirimkan catatan saya ke email kamu besok. Nah, nih untuk biar orang penasaran buka email berikutnya. Apakah kamu juga berpikir untuk jadi content creator? Apa saja rencana yang sudah kamu buat dan apakah ada yang bisa kita kolaborasikan? Jangan ragu untuk membalas email ini. Ya, that's it emailnya. Setelah hampir 2 hari membuat, akhirnya jadinya seperti ini. Kita akan lihat bagaimana opening rate-nya nanti kalau sudah dijadikan autoresponder. Nah, itu tuh ceritanya. Jadi seru ya bikin email itu, ternyata ada caranya, ada patternnya yang bisa diikutin. Jadi kalau kamu lagi bikin email juga, lagi bikin autoresponder atau lagi belajar copywriting tentang email, langsung deh tinggalkan komentar atau pertanyaan apabila ada yang ingin ditanyakan. Oke, itu tadi email hari kedua dari Shop Opera Sequence yang sudah kita bikin dan nanti akan saya masukkan ke dalam autoresponder setelah 5 emailnya jadi. Jadi kemarin kita sudah bikin email hari pertama, ini email hari kedua, dan masih ada 3 email lagi yang akan kita bikin ya, biar ceritanya nyambung. Jadi bikin autoresponder email itu ada polanya, dan saya menunggu kabar dari teman-teman yang sudah praktek atau sudah mencoba untuk membuat email marketing. Apabila ada pertanyaan, langsung ditanyakan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa kalau Anda berminat dengan konten-konten seperti ini, untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi kalau saya melakukan live seperti ini ataupun ada replay di jam 9 malam setiap harinya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.